Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim dosen mata kuliah rupa dasar 3 dimensi, Pak Hegar dan Pak Idam yang sudah hadir pada kuliah pagi ini. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang juga sudah hadir tepat waktu pada kuliah rupa dasar 3 dimensi hari ini. Hari ini kita akan kuliah mereview apa yang sudah kita lakukan selama setengah semester, karya pertama. Selanjutnya akan ada pengantar mengenai materi untuk karya kedua, lanjutan dari karya yang kemarin. Nah, sebelum kuliah kita mulai, kita berdoa dulu agar kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti kuliah. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada semua mahasiswa yang kemarin sudah mengumpulkan karyanya tepat waktu dengan lengkap dan dengan kualitas yang sangat baik. Terima kasih, kami mengapresiasi sangat baik kepada Anda semua. Semoga semangatnya tetap terjaga, bahkan lebih semangat lagi dalam berkarya di karya-karya yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kami meminta Anda untuk aktif nih. Kita ada interaksi ya, pengen denger ngobrol, gimana sih kesannya, rasanya selama semester kemarin berkarya menghadapi sebuah proses yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya ketika Anda sebelum kuliah ya, SMA ya. Silahkan, yang mau bicara. Wah, Pak, menyenangkan Pak, yang susah misalnya gitu ya. Terlalu mudah buat saya, atau wah Pak, pusing Pak. Mangga silakan itu disampaikan supaya itu juga bisa menjadi masukan untuk kami, supaya menjadi bahan evaluasi buat kami untuk memperbaiki proses berkarya yang selanjutnya. Mengingat kuliah kita ini online kan gitu ya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ada door prize loh nanti yang aktif. Silahkan, ayo, waktu kita nggak banyak ya, karena nanti akan dilanjutkan dengan proses berkarya. Silahkan, siapa? Permisi Pak, saya Reza Nafiri Ramdhani. Siapa? Oh, Reza Nafiri, ya silahkan. Menyampaikan Reza. Kegiatan sebelum UTS itu menyenangkan, Ya. banyak tantangan tapi senang. Senang ya. Ya. Oke. Apa yang didapat dari pengalaman yang ya masih sedikit lah ya, pengalaman selama setengah semester, khususnya berkarya dalam rupa dasar 3 dimensi. Apa yang Anda dapat, Reza? Ketelitian, lebih teliti ya. Apalagi? Semangat lebih tinggi dibanding nunda waktu sebelum kuliah. Oke, yang sebelumnya belum pernah Anda dapatkan gitu ya? Menjadi di film merah pun belum. Oh iya, lebih teliti ya, karena memang dalam berkarya di rupa dasar ini dituntut sebuah ketelitian gitu ya. Oke, bagus. Makasih Reza ya. Silahkan, siapa lagi yang mau menyampaikan? Kalau mau ada kritikan, masukan, kami sangat terbuka. Silahkan. Siapa mungkin? Muhammad Zaki. Zaki, mangga. Muhammad Zaki, Pak. Kalau menurut saya ini Pak, dari kegiatan yang sebelum UTS kemarin, itu karena saya baru pertama kali, saya kira ini gitu apa, yang agak sulit buat saya tuh pencarian inspirasinya. Oke. Pak, untuk ininya apa? Untuk pembuatan bangun-bangunnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh
inspirasi yang datang tuh misalnya, oh ini lagi banyak ide, misalnya, oh ini bentuk ini bagus gitu. Jadi satu hari itu misalnya bisa jadi 5 sampai 8 gitu. Tapi kalau misalnya di hari lain, misalnya kalau lagi nggak ada ide sama sekali, satu pun nggak bisa gitu Pak bikinnya. Walaupun misalnya saya udah meluangkan waktu buat ya buat ngerjain si kertasnya itu, tapi misalnya kalau lagi nggak ada ide sama sekali, nggak bisa progres gitu Pak. Oke. Tapi overall menurut saya menyenangkan sih Pak. Apa yang didapat? Hal positif yang didapat dari mata kuliah ini selama setengah semester apa, Jaki? Kenapa Pak? Hal positif yang Anda dapat selama setengah semester ini apa? Dari mata kuliah ini? Mungkin meningkatkan skill ini Pak, meningkatkan skill kelenturan tangan Pak untuk membuat karya gitu. Lalu ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ada perubahan apa yang Anda dapat setelah mengikuti kuliah ini? Apa ya? Senang nggak dengan kuliah ini? Mungkin lebih bagus dari time management juga. Ya, belum ada ide juga sekarang. Oke. Jadi intinya harus senang ya, karena mata kuliah rupa dasar 3 dimensi ini mata kuliah yang sangat penting khususnya untuk desain produk. Karena kita nantinya sebagai desainer produk akan mendesain sebuah produk ya yang sifatnya 3 dimensi ya. Produk itu kan 3 dimensi, benda. Jadi kita harus memiliki yang namanya keterampilan, kepekaan dalam mengolah sesuatu yang bersifat 3 dimensi gitu ya. Kalau 3 dimensinya bagus, insya Allah nanti ketika Anda mendesain sebuah produk, Anda akan menghasilkan bentuk-bentuk yang juga akan relatif baik secara estetis gitu ya. Tesnya akan bagus ya. Anda punya selera yang bagus tentang bentuk gitu ya. Nah, makanya ini sangat penting untuk kita ya, termasuk saya juga terus melatih, saya juga dengan mengajar saya juga terus belajar karena saya juga banyak dapat hal-hal baru dari Anda gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, mengenai inspirasi kadang sulit gitu ya, kadang. Nah, jadi bagaimana supaya inspirasi itu terus datang? Kadang kan ada yang waktu zaman kuliah offline ya, kuliah tatap muka di kelas, kadang ada yang, Pak permisi Pak, mau keluar dulu, mau ngerokok dulu sebentar Pak, mau cari inspirasi. Pak mau ngopi dulu Pak, mau cari inspirasi. Lalu saya menjawab, mencari inspirasi itu bukan dengan merokok, bukan dengan ngopi atau dengan yang lain-lain. Tapi inspirasi itu didapat karena kita menggalinya. Ya, bukan dengan melamun, bukan merenung kalau menurut saya, tapi dengan menggalinya. Ya, lakukan terus prosesnya, ya. Lakukan terus. Anda sedang mengalami kebuntuan dalam menggali gagasan, lakukan aja terus, lakukan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek ya dalam menggali gagasan. Ya, ketika kita terus melakukan, nanti akan ketemu. Gitu ya. Mungkin pada awalnya Anda merasa ini belum sesuai dengan apa yang saya harapkan misalnya, tapi dengan melakukan terus nanti Anda akan ketemu gitu ya. Bahkan ketika Anda sudah mendapatkan suatu momen pencarian inspirasi, bahkan Anda malah nggak bisa, yang tadinya buntu malah nggak bisa berhenti terus karena Anda pengen bikin lagi yang begini, pengen bikin lagi begini, pengen bikin lagi begitu. Justru ketika Anda dapat momennya, malah Anda jadi keterusan, nggak bisa dihentikan malah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan inspirasi itu, menurut saya itu harus digali terus, gitu ya. Lakukan terus, ya, gitu ya. Sama ketika kami berkarya juga seperti itu, gitu ya. Ketika mencari gagasan juga seperti itu. Mangga silakan, siapa lagi yang mau menyampaikan? Bagaimana dengan karya UTS-nya gitu ya, puas atau enggak gitu. Sophie, silahkan. Iya Pak, buat saya kuliahnya lumayan capek, tapi karena dikerjain bareng-bareng sama teman-teman, sering ketemu teman-teman juga, jadi nggak kerasa capeknya, seru juga. Terus dapat melatih kesabaran juga, terus lebih bisa ngatur waktu juga kayak gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Sophie.
jadi melatih kesabaran, jadi bisa lebih mengatur waktu, karena di rupa 3 dimensi ini kami sangat ketat masalah waktu ya, yang telat asistensi ya udah gitu ya, lewat aja. Makanya Anda harus on time ya, gitu. Melatih kesabaran. Nah, itu adalah sebuah sikap yang harus dimiliki ketika kita berkarya. Nah, berupa dasar 3 dimensi ini adalah penekanannya adalah membangun sikap dalam berkarya. Bagaimana kita sabar dalam berkarya, menghadapi material itu kita harus sabar menyesuaikan dengan karakter material. Nggak bisa memperlakukan misalnya kertas yang tebal gitu, yang harus dipotong dengan cutter berkali-kali, memperlakukan sama dengan kertas HVS yang bisa dipotong 1 kali gitu ya. Kita harus lebih sabar memperlakukan material yang berbeda ya. Harus memiliki ketelitian ya. Sudah menanamkan bahwa saya harus selalu bekerja dengan rapih untuk menghasilkan karya dengan kualitas yang sangat baik. Nah, itu juga harus selalu ditanamkan itu. Udah bukan lagi tuntutan yang harus kami ingatkan, tapi itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus selalu Anda lakukan gitu ya. Ini manfaatnya untuk Anda ya. Nanti Anda akan terbentuk menjadi mahasiswa yang memiliki karakter seperti itu, berkarya dengan rapih ya, dengan kualitas yang baik, melakukannya dengan sabar, dengan sepenuh hati. Insya Allah akan menghasilkan karya yang baik. Oke, makasih Sophia. Silakan ada lagi yang mau menyampaikan? Ayo. Mirza mau Pak. Mirza, boleh. Wah, Mirza nih kemarin digembleng terus sama kamu ya. Salah, bikin lagi. Bukan begini Mirza, bukan begini Ca, bikin lagi Ca. Tapi Ica tangguh nih mau melakukan sampai akhirnya menghasilkan sebuah gagasan yang menurut kami baik gitu ya. Ya, gimana Ca? Kalau menurut Ica, yang Ica bisa dapetin dari matkul 3D ini, yang pertama, Ica jadi bisa berpikir di bawah tekanan, Pak. Kayak kemarin sama Bapak disuruh revisi-revisi terus. Kan Ica stres, tapi Ica juga tetap harus mikir gitu, ini tuh harus digimanain lagi. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ica ngerasa kalau matkul 3D ini itu yang paling butuh mood banget buat ngerjainnya. Jadi kalau misalnya moodnya nggak kekumpul-kumpul ya nanti nggak kekerjain dong. Jadi makanya Ica harus memaksa Ica sendiri gimana sih caranya biar ada mood. Jadi harus dipaksa gitu dari diri sendiri. Oke. Terus lalu apa yang didapat? Hal positif yang Anda dapat setelah ini? Ada perubahan apa sih dari sebelum dan sesudah mengikuti mata kuliah ini, Ca? Kalau sebelumnya Ica lebih manja gitu, Pak. Kayak ngerjainnya ya gimana mood aja biasanya. Kalau nggak ada mood ya nggak dikerjain gitu. Oke. Setelah 3D ini jadi kayak lebih bisa mendorong diri sendiri. Gitu. Lebih bertanggung jawab ya, Ca ya? Ya. Oke, karena nanti ketika Anda sudah berprofesi sebagai desainer, Anda harus punya tanggung jawab ya. Apalagi kalau Anda nanti berwirausaha, tanggung jawabnya ada pada diri Anda sendiri, tidak ada yang mengingatkan ya, yang mengingatkan diri Anda sendiri. Anda punya tanggung jawab terhadap klien yang juga pekerjaannya harus sesuai dengan timeline, dengan schedule yang sudah disepakati gitu ya. Ini kami melatih itu dari sekarang ya gitu ya. Jadi ketika saatnya harus mengumpulkan ya harus dikumpulkan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Bukan asal mengumpulkan, yang penting mengumpulkan, yang penting lulus dapat nilai, enggak, tapi harus mengumpulkan tepat waktu dengan kualitas yang terbaik. Insya Allah nilainya juga baik ya. Kalau prosesnya baik, hasilnya baik, insya Allah nilainya juga akan baik ya. Makanya kami mendorong prosesnya harus sebaik mungkin. Makanya kami mau meluangkan waktu ya di luar jam kuliah untuk melayani Anda ya, untuk mendampingi Anda berproses dalam berkarya ini gitu ya. Ca, terima kasih. Siapa lagi? Mangga, Nada. Nada gimana? Pak, Pak. Siapa?
Farhan, mangga silakan Farhan. Selain ngelatih kesabaran atau ngelatih ketelitian yang saya dapetin kemarin tuh jangan terlalu cepat menilai karya sendiri gitu. Ya, oke. Contohnya kayak sebelumnya kemarin waktu UTS, saya kan udah buat modul tuh 45 yang buat ditempelin ke ton ya. besar. Ya. Ternyata modul saya tuh emang nggak bisa berdiri. Saya tuh awalnya udah pede gitu, Pak. Ah, ini bagus nih, tinggal tempelin gini. Ternyata emang belum nggak bisa berdiri, nggak bisa ditempelin gitu. Ya udah saya kemarin buat ulang gitu. Jadi ternyata emang selain ketelitian sama kesabaran, jangan terlalu puas sama hasil sendiri gitu, Pak. Belum dicoba lagi gitu. Iya, betul. Jadi, makasih Farhan. Jadi intinya juga ini melatih mental ya, melatih mental. Karena kadang apa yang sudah kita hasilkan, kita sudah percaya diri dengan hasilnya, ternyata dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya. Nah, untuk itu kita harus memiliki mental yang tangguh. Gimana? Kita harus bisa mencari solusi, bukan ketika menghadapi kendala kita malah nggak tahu kita tinggalkan dan menyerah. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencari solusinya ya? Kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini juga pasti akan menghadapi hal-hal yang di luar harapan kita, dan kita harus siap menghadapi itu, bagaimana mencari solusinya gitu ya. Makasih Farhan ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi hal yang positif buat Anda ya gitu. Enggak, siapa lagi? Cewek satu lagi lah boleh. Nada, saya pengen Nada. Nada gimana kesannya kuliah 3D selama setengah semester ini? Capek, Pak. Capek, Pak. Iya, saya juga sama, kami juga sama, ngajarnya capek. Tapi memang begitu. Bukan hanya mahasiswa, dosennya juga sama, ya capek, tapi kami siap melayani Anda untuk menghasilkan karya yang terbaik. Capek pasti, tapi kami yakin lelah Anda akan terbayar sebanding dengan apa yang Anda dapatkan. Coba kesannya gimana selain capek, apa sih hal positif yang didapat oleh Nada? Menurut saya tuh karya yang menurut saya kurang juga ternyata bisa bagus juga dibantah orang lain, Pak. Soalnya juga kan saya kan banyak banyak karya saya yang diulang gitu kan, Pak. Terus setelah diulik sama para dosen juga, jadi karya yang sederhana tapi jadi bagus gitu, Pak. Oke. Makasih. Ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa membantu ya. Oke, mungkin begitu dulu ya review atau diskusi kita. Selanjutnya kita akan membahas karya berikutnya ya yang akan kita lakukan setengah semester ke depan. Ya. Nah, kalau kemarin Anda sudah membuat modul adalah misalnya ini ya, ini adalah gagasan yang Anda tawarkan ke beberapa gagasan yang sudah Anda tawarkan dan kami setujui ya. Ini saya menduplikasi gagasan pemilik gasan ya. Gagasan yang kami setujui yang Anda perbanyak itu, ini namanya modul ya. Ini namanya modul, disebut modul. Lalu ketika melalui sebuah proses menawarkan alternatif, lalu kami asistensi, lalu kami tolak, bikin lagi alternatifnya, kami tolak lagi alternatifnya, sampai pada akhirnya kami menerima beberapa alternatif yang Anda tawarkan. Misalnya anggap aja ada satu alternatif yang kami terima, lalu kami meminta Anda untuk mengembangkan menjadi varian, beberapa varian, sampai akhirnya juga ada satu varian yang kami terima, ya, misalnya ini, lalu diperbanyak menjadi 35, ada yang 40, ada yang 45 modul ya. Lalu modul itu diperbanyak dan ditempel di base kertas yang besar ya. Nah, karya kedua kita akan berangkat dari modul yang sudah Anda punya, yang sudah kami sepakati, yang sudah Anda perbanyak.
ambil satu modul, ya, lalu modul itu diperbesar kurang lebih 5-6 kalinya. Ya, yang tadinya kurang lebih modulnya itu sebesar 1/4 kertas A4, ya, mungkin yang sekarang kurang lebih, tapi cuma bikin satu, nggak diperbanyak ya, hanya bikin satu, tidak diperbanyak. Kurang lebih kertasnya seukuran A3, kertas A3, ya. Tapi kertas yang digunakannya harus kertas yang tebal, bukan kertas A3 HVS ya. Ya, karena untuk modul yang sebesar ini saja menggunakan HVS terlalu tipis karena secara struktur kurang kuat, apalagi kalau itu diperbesar, ya, otomatis Anda bisa menggunakan kertas yang lebih tebal. Anda juga boleh mengusulkan, Pak, saya prosesnya mau pakai kertas, tapi nanti karya jadinya saya mau membuatnya pakai plastik mika yang lebih tebal, Pak, pakai plastik mika. Boleh. Pak, saya mau membuatnya pakai kertas corrugated. Tahu corrugated nggak? Kertas corrugated. Kertas corrugated itu kertas kardus. Ya. Kayak kardus minuman mineral, kardus mie instan, ya. Yang warna coklat itu namanya kertas corrugated. Ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan kertas corrugate, itu hanya bisa dilakukan untuk modul-modul dengan bentuk yang organis, yang geometris, yang patah-patah, tajam-tajam seperti ini. Kalau yang melengkung, mengalur gitu ya, itu nggak bisa. Mungkin itu bisa menggunakan plastik mika, misalnya begitu, atau menggunakan kertas yang lain yang lebih tebal, gitu ya. Nah, lalu Anda tidak semata membuat modul Anda menjadi besar, tapi Anda mereviewnya ketika itu menjadi besar, apakah memiliki kualitas visual yang juga bagus, yang juga baik ketika ukurannya sebesar ini. Ya, misalnya gasan, anggap aja yang ini ya. Pak, saya perbesar menjadi seukuran kertas A3. Lalu gasan menawarkan, Pak, ketika diperbesar, kok nggak enak ya bentuknya. Saya akan melakukan edit terhadap beberapa sisi dari karya saya. Itu sangat kami anjurkan. Bisa jadi ketika diperbesar justru ada beberapa bagian yang perlu dihilangkan atau bahkan ditambahkan atau bahkan dikembangkan lagi. Pak, yang tadinya lipatannya ini 3 karena ini lebih besar, Pak, membutuhkan struktur yang lebih kuat atau terlalu sederhana, Pak, kalau dengan ukuran yang besar, saya mau menambahkan lipatan lagi, Pak. Ya, supaya memberi kesan lebih monumental, misalnya begitu. Wah, itu boleh. Ya, jadi prosesnya justru itu. Anda coba duplikasi dulu sama persis ya dari modul yang sudah Anda miliki, dari yang kemarin ada yang 30, 35 gitu ya. Lalu Anda evaluasi, apa yang harus saya edit ya? Apakah apakah ada yang saya tambahkan bentuknya, apakah ada yang saya hilangkan, misalnya begitu ya. Tentunya menggunakan kertas yang tebal ya. Mungkin kertas karton yang kemarin Anda gunakan kurang tebal ya kalau seukuran A3. Silakan Anda cari kertas yang lebih tebal. Mungkin kertas konstruk ya atau kertas Gloria dalam prosesnya boleh. Ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi ketika asistensi ya secara personal. Kita setelah ini ada asistensi ya, silakan Anda lakukan dulu. Gitu ya. Nah, apa namanya? Nanti pada akhirnya karya Anda yang ini yang sudah diperbesar, nanti Anda mempresentasikannya, mendisplaynya menggunakan base dari kayu warna hitam, ukurannya sesuai dengan ukuran dari karya Anda. Ya, nanti ukurannya akan kami tentukan pada proses asistensi sesuai dengan ukuran dari karya Anda. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Setelah ini silahkan Anda untuk melakukan proses selanjutnya, memperbesar modul yang sudah Anda miliki,
menjadi sekitar 5 kali dari modul yang ada sebelumnya. Nanti dalam prosesnya kami yang menentukan. Ada yang cukup membuat 1 kalau itu memang besar. Tapi ketika ukurannya agak lebih kecil, mungkin ada yang perlu dibuat menjadi 2 atau 3. Ya, nanti kami yang akan menentukan. Dan bagaimana komposisinya kami yang menentukan. Gitu. Ya, sejauh ini mengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk penjelasan karya berikutnya? Silakan. Silakan bertanya daripada nanti agak bingung nanti. Ya, Farhan silakan. Itu buat modulnya pakai kaki lagi Pak langsung apa gimana? Kenapa? Pakai kaki lagi nggak Pak si modulnya? Langsung pakai kaki gitu. Pakai tangan, jangan pakai kaki. Kalau pakai kaki Enggak susah. Pak, maksudnya Megang dikasih cutter sama kaki guntingnya itu si susah kalau pakai modulnya kaki. Pak. Kalau pakai kaki Gimana sih, susah. Farhan? Aduh, Farhan nanyanya nih. Nggak apa-apa, Han. Pakai kaki itu maksudnya pakai kuping yang untuk dikunci ke bawah itu ya? Ah iya itu Pak. Oh, nggak usah. Karena nanti ketika base-nya menggunakan kayu itu nggak dikunci, tapi hanya diletakkan saja. Cuma ditaruh aja di atasnya, nggak dikunci, nggak dimatikan di base-nya, nggak. Gitu ya. Oke, silahkan. Cukup pertanyaannya, Farhan, ada lagi? Oh, Pak. Silahkan, sebelum Anda berkarya, kalau ada hal-hal yang Anda belum mengerti, sebaiknya sekarang ditanya daripada nanti pas berkarya nanti Anda bingung, kehabisan waktu buat melamun nanti. Silahkan, ayo. Fauzia, Diza, Denny, mau nanya nggak? Sok, silahkan. Bikinnya 1 dulu aja. Bikinnya 1, tapi buat Ica 10. Pak, jangan itu, Pak. Ica pengen banyak bikinnya ya? Enggak, Pak. Ya, 1 Makasih, aja. Pak. 1 aja. Ya. Kalau waktu itu kan menawarkan alternatif 10. 10-10-nya ditolak, bikin lagi 10 gitu kan. Sekarang bikin 1, hanya menduplikasi tapi dengan ukuran yang lebih besar. 5 kalinya, kurang lebih 5 kali, 6 kalinya, pokoknya kurang lebih kertas lembarannya itu sebelum dibuat kurang lebih sebesar A3 atau A4 sampai A3 lah gitu ya. 1 aja dulu, Cak ya. Tapi nanti itu diedit gitu ya. Direvisi gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi gitu ya. Gitu, Cak. Pak Idam, Pak Hegar silahkan untuk menambahkan. Iya, diperbesar kayak kemarin yang beberapa ada yang diskalain gitu, jadi terukur gitu. Baru diduplikat, diperbesar, nah nanti baru bisa direview apakah ada bagian yang harus dikurangin atau malah ditambah gitu. Saya nambahkan, jadi nanti ketika Anda memperbesar itu sama persis 100% dengan modul yang kecil. Nah, nanti modul yang kecil Anda buat juga, nanti kami akan bandingkan. Benar nggak nih sama nih? Hanya saja ukurannya yang berbeda. Jangan Anda membesar, tapi yang jadi berbeda. Proporsinya jadi beda. Gitu ya. Kalau yang tadinya kalau diperpanjang jadi 5 kalinya, yang tadinya lebarnya 5 cm, berarti kan menjadi 50 cm, misalnya begitu ya. Gitu kan ya, ngerti ya? Jadi 25 cm, kalau tadinya 5 cm gitu ya. Kalau 5 kali. Oke, lagi yang mau tanya, silahkan. Pak Idam mau menambahkan? Silahkan. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, pertemuan Zoom meeting kita cukup dulu. Silahkan dilanjutkan. Pak, saya mau nanya. Oh ya, boleh. Sophie. Lagi diskon berapa persen, Sophie? Gratis ongkir ya. Saya mau nanya, Pak, asistensinya kapan? Setelah Anda membuat modulnya, membuat karya.
Ya. Berarti Boleh. sebelum pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya hari ini sebelum jam 1 masih ada waktu untuk asistensi, silakan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Sofi. Silahkan, siapa lagi yang mau nanya? Masih ada kesempatan. Siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, Jia, silakan. Kata Bapak, boleh medianya tuh diganti jadi kertas Gloria. Nah, itu kan ada bagian yang glossy-nya sama yang Ya. doff-nya. Ya. Dipakainya yang bagian apa ya untuk bagian depannya? Bebas. Dalam prosesnya bebas. Silahkan, pakai aja dulu ya. Nanti ketika asistensi kita lihat. Ya. Yang menurut kamu sekiranya menguntungkan gitu, apakah yang bagian yang Ya, jadi sambil belajar kepekaan ya. kasarnya Latih kepekaannya. Bagusnya bagian yang mana nih menggunakan bagian kertas yang glossy ini. Nah, itu kan latih kepekaan Anda ya. Sambil belajar. Oke. Silakan ada lagi. Cukup? Oke. Kita foto dulu ya. Kita screenshot dulu. Siapa yang mau screenshotnya silakan. Karena tangan saya harus Ayo. ini udah semua. Siapa yang mau screenshot? Udah? Belum? Satu. Siapa ini? Saya Oke, Pak. Pak Hegar. Hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Hegar, Pak Idam, selaku tim dosen. Terima kasih buat semua mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan meeting hari ini. Silahkan dilanjutkan pada proses berkarya untuk karya kedua. Ya, semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan kami tunggu asistensinya melalui WhatsApp. Proses berkarya. Dan ini kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah telah berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dadah. Sehat-sehat semuanya.